warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Dapur Fitri. Kali ini Dapur Fitri mau menyajikan satu resep yang maknyus. Apa itu? Mari kita saksikan ya. Kita mau bikin sambal bajak yang tahan lama. Anti basi 6 bulan. Sampai 6 bulan masih bagus. Gimana caranya? Saksikan sampai akhir ya. Di sini saya menggunakan 250 gram cabai keriting ya, cabai merah keriting. Kalian boleh ganti dengan cabai rawit sebagian. Pokoknya 250 gram. Kemudian 250 gram tomat juga ya. 100 gram bawang merah, berikutnya 50 gram bawang putih, 15 gram kemiri, 1 ruas jempol. Ini berapa ruas ya? Oh, salah. 1 jempol lengkuas, begitu juga ini terasinya kurang lebih 15 gram atau sesuai selera kalian ya. Secukupnya daun jeruk dan juga secukupnya serai. Berikutnya gula merah. Nah, gula merahnya ini saya pakai kurang lebih 100 gram guys. Selanjutnya gula, garam, kaldu jamur, itu sesuai selera kalian. Mari kita lihat bagaimana tipsnya. Oke, pertama kita gunakan di sini secukupnya minyak ya. Kalau mau bikin sambal yang tahan lama, perhatikan ya, minyaknya itu harus banyak karena dia itu salah satu yang mengawetkan. Selagi kita panaskan minyaknya supaya cabenya nggak meletus-meletus guys, kalian harus potek dibelah-belah ya. Kalau cabai rawit itu sedikit dilukai ya, dilukai apa? Pokoknya dipotong sedikit. Pokoknya dia bentuknya tidak bulat supaya nggak muncrat-muncrat ya. Nah, ini saya belah 2 aja. Ini cabenya udah kita belah. Sekarang minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang merahnya. Nah, di sini saya pakai 100 gram, tapi saya kurangi kurang lebih 5 siung bawang merahnya ya, untuk nanti masaknya belakangan. Berikutnya bawang putih 50 gram. Kemirinya 15 gram. Terus kita masukin cabenya guys. Nah, ini sebelumnya sudah dicuci bersih dan ditiriskan ya. Nah, ini kita tunggu sampai layu. Berikutnya tomatnya kita masukin sekaligus ya. Ini tomatnya saya potong-potong kecil untuk memudahkan dia layu. Nah, ini kita tumis sebentar. Masukin juga terasinya ya. Ini karena terasinya masih mentah, jadi saya masukin bersama minyak. Nah, ini diaduk-aduk supaya merata. Sampai layu aja ya. Kita tunggu tomatnya sedikit layu. Nanti kita baru lanjutin. Oke. Sambil nunggu tumisan, kita iris-iris bawangnya. Nah, saran saya kalau kalian bikin sambal itu jangan tanggung-tanggung guys. Kalian banyak aja buat stok di kulkas.
ya. Oke, ini udah cukup layu ya. Terasinya juga sudah mulai matang. Kita matikan apinya. Matiin apinya. Tunggu sedikit dingin baru kita lanjutkan. Nah, di sini untuk mempersingkat saya gunakan chopper ya. Saya nggak pakai ulekan karena kuantitinya lumayan banyak. Kalau pakai ulekan itu agak lama. Jadi saya bikinnya shortcut pakai chopper. Tunggu sebentar, jangan panas-panas dimasukin ke sini, nanti blade-nya nih gampang tumpul ya. Sekarang udah agak dingin, kita mau masukkan. Nah, ini masukin semuanya aja sama minyak-minyaknya juga untuk mempermudah kerja si chopper. Kalian boleh menggunakan hand blender, boleh pakai ulekan, pokoknya sah-sah aja, yang penting dia halus. Ini kita blender ya, kita halus atau kasarnya itu juga sesuai selera kalian ya. Saya di sini akan bikin yang medium, tidak begitu halus ataupun tidak begitu kasar, jadi sedang-sedang aja. Nah, ini sudah kita haluskan. Berikutnya kita panaskan kembali wajannya. Kita akan menumis untuk kedua kalinya ya. Panaskan kembali wajannya. Tambahkan minyak ya guys. Nah, minyak ini sebenarnya membantu supaya sambelnya itu tetap awet. Jadi kalian harus menggunakan minyak yang cukup banyak. Minimal kalau misalnya cabenya 250 gram, minyaknya juga 250 mili gitu ya. Minimal 1:1. Boleh sampai 1:2. Oke. Nah, di sini saya menggunakan juga bawang merah yang diiris supaya harumnya itu khas. Sekarang minyaknya sudah panas, kita mau masukkan bawangnya terlebih dahulu ya. Nah, kita goreng dulu bawangnya sampai harum. Kita goreng bawangnya sampai segini ya, sampai setengah matang. Kemudian kita masukkan cabenya kembali. Nah, ini kita masak 2 kali supaya dia lebih awet. Kita masak ini sampai kandungan airnya habis. Oke, nah ini bisa sampai kurang lebih setengah jam guys. Jadi tergantung banyaknya bahan yang kalian masak ya. Semakin banyak, semakin lama masaknya. Masak sampai betul-betul tanak. Ini untuk awal-awal gunakan api besar sampai dia berubah warna, cabenya berubah warna. Nanti terus setelah cabenya berubah warna baru kita kecilin. Berikutnya kita geprek ini laos, masukin serai, ini karena kecil-kecil ya, saya pakai 2, tapi kalau pakai yang gede 1 aja cukup. Daun jeruk 3 lembar. Ini kita masak terlebih dahulu ya guys, sampai tanak, sampai dia berubah warna.
Setelah berubah warna kita kecilin. Nah, untuk gula, garam, kaldu bubuk, gula merah itu terakhir. Nanti ya, lihat kisi-kisinya kapan saya masukin yang terakhir ini. Oke, kita tunggu. Perhatikan ya guys, ini warnanya sudah mulai berubah warnanya menjadi lebih gelap. Nah, ini saatnya kita kecilkan apinya. Nah, kalian perhatikan juga ya penggunaan minyak yang kalian gunakan. Itu jangan sampai ini gosong. Ya, kalau gosong ataupun dia terlalu cepat mengering, boleh ditambahkan minyaknya ya. Oke, ini kita kecilin apinya, kita masak lagi sampai betul-betul tanak, mateng banget gitu. Nah, itu yang membuat sambal kita lebih tahan lama. Jadi sabar masaknya, pelan-pelan, slow cooking. Untuk menghasilkan sambal terbaik, kalian harus menggunakan bahan-bahan terbaik termasuk minyaknya. Gunakanlah yang terbaik. Bahan yang fresh, minyak yang bagus, menghasilkan sambal terbaik. Selanjutnya guys, kalau misalnya warna cabenya udah mulai kegelapan, tidak pucat lagi ya. Dengan api yang kecil, terakhir baru kita masukin gula, garam, kaldu bubuk ya. Ini kaldu bubuk 1 sendok makan, gula putih 1 sendok makan, sama garamnya kurang lebih 1 sendok makan. Kalian harus sesuaikan juga dengan garam, gula kalian di rumah masing-masing ya. Di sini saya gunakan juga gula merah kurang lebih 100 gram ya, karena biasanya sambal bajak itu rasanya agak manis. Nah, tujuannya gula merah dimasukkan terakhir itu supaya kita tahu betul-betul cabenya itu matang sebelum kita masukkan gula merah. Karena gula merah kan juga akan merubah warna ya. Jadinya setelah kita tahu dia betul-betul cabenya matang, baru dimasukkan gula merahnya. Nah, ini kita masih menggunakan api kecil ya. Kita masak kurang lebih 5 menit ini untuk terakhirnya ya. Sambal kita udah mateng guys, perhatikan ya warnanya udah cantik banget ya. Ini pertanda cabenya udah mateng banget, udah tanek ya. Nah, ini juga tandanya sambal yang tahan lama ya. Kalau kalian mau taruh di suhu ruang, kondisi tanak seperti ini bisa bertahan kurang lebih 3 hari. Taruh di chiller kurang lebih 2 minggu ya. Kalau mau sampai 6 bulan, ini tips dari saya. Kemaslah untuk sekali makan seperti ini, kalian kemas, kalian ikat, kemudian kalian taruh di dalam freezer. Begitu ya guys ya, supaya tahan lama. Sekarang kita plating. Nah, ini sambal kita. Sambalnya masih panas banget. Tuh ya. Biarkan dia dingin terlebih dahulu, baru diplastikin. Begitu guys. Sekian dari saya. Kalian harus coba di dapur kalian masing-masing bikin sambal bajak yang tahan sampai 6 bulan. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang baru pertama kali mampir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.